Bapa di surga ya Tuhan, kami ucap syukur kebaikan-Mu. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena Engkau selalu berserta kami, Engkau selalu setia kepada kami ya Tuhan, dan Engkau selalu begitu baik kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih segalanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tema saya hari ini, itu judulnya adalah Kunci Daud, The Key of David. Ya. Jadi kita akan baca apa yang dimaksud dengan kunci Daud. Kunci Daud itu disebut di Wahyu 3 ayat 7. Bunyinya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan kunci Daud itu? Ya. Jadi ini firman Tuhan Yesus di akhir zaman untuk di Wahyu, ya, kunci Daud. Ya, kenapa disebut kunci Daud? Apa yang dimaksud dengan kunci Daud? Oke, slide berikutnya. Ya, kunci itu dibutuhkan untuk membuka pintu rumah yang terkunci, supaya orang dapat masuk ke rumah tersebut. Kalau pintunya terkunci, orang tidak bisa masuk ke rumah tersebut. Kalau pintunya terbuka, ya, makanya orang dapat masuk ke rumah tersebut. Ya, oke, slide berikutnya. Dan kita tahu rumah itu adalah tempat untuk seorang dapat hidup damai sejahtera. Ya, jadi rumah itu tempat damai sejahtera. Nah, di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16, kenapa disebut kunci Daud? Kita lihat apa yang Daud lakukan untuk rumah Tuhan. Daud itu ingin membangun rumah bagi Tuhan. Tunggu dulu, pelan-pelan, jangan buru-buru ya, slide-nya. Ya. Ya, Daud ingin bangun rumah bagi Tuhan. Ya. Di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16. Oke? Jadi Raja Daud ingin bangun rumah untuk Tuhan. Ya. Jadi kan banyak gereja ingin bangun rumah untuk Tuhan ya. Ini sama, Daud juga dulu ingin bangun rumah untuk Tuhan. Kita baca di 2 Samuel 7 ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ya, jadi saat itu cerita ini dimulai dengan ya Raja Daud telah menetap di rumahnya. Jadi Raja Daud sudah mempunyai rumah, ya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya, ya, terhadap musuh di sekelilingnya. Jadi di sini dimulai dengan cerita ini mengenai Daud dengan Tuhan adalah Tuhan telah memberkati Daud. Ya, Tuhan telah memberkati Daud. Lalu di slide berikutnya kita lihat apa yang ditulis di 2 Samuel 7 ayat 2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, Raja Daud ya, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ya. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ya, jadi Daud itu merasa, ya, dia ingin membangun rumah bagi Tuhan. Setelah Tuhan memberkati dia ingin memberkati Tuhan dan ingin melayani Tuhan dengan cara membangun rumah bagi Tuhan. Ya, dan Nabi Nathan berkata, itu semua baik, lakukan, ya, Nabi Nathan, ya, tetap manusia Nabi Nathan, ya. Oke. Lalu di slide berikutnya apa yang terjadi? Kita lihat di slide berikutnya. Apakah pesan Tuhan kepada Daud yang ingin bangun rumah bagi Tuhan? Ya. Jadi pesan Tuhan kepada Daud itu apa? Yang ingin bangun rumah bagi Tuhan? Apa setuju? Apa tidak setuju? Ya, kita baca. Ya, di 2 Samuel 7 ayat 4, ayat berikutnya ya. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Jadi langsung Tuhan menjawab ke Nathan. Langsung, tidak ada tunda ya. Langsung Tuhan menjawab. Pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Apa katanya Tuhan? Demikian. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan.
Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Daud yang ingin membangun rumah Tuhan. Tuhan berkata apa? Daud, engkau, kepada Nathan ya, melalui Nathan, Nabi Nathan, Daud tidak dipanggil untuk membangun rumah bagi Tuhan. Daud tidak dipanggil. Langsung jawabannya seperti itu. Tuhan tidak marahin Daud, tapi Tuhan langsung membenarkan pada Daud, kau tidak dipanggil untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ya, manusia atau Daud, Raja Daud pun yang sudah diberkati, tidak pernah dipanggil untuk membangun rumah bagi Tuhan. Lalu di slide berikutnya kita lihat firman Tuhan apa. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Jadi Tuhan berkata, saya Tuhan itu selalu setia menyertai orang Israel, bangsa Israel untuk yang mengembara di padang gurun sekalipun. Saya tidak masalah untuk menyertai orang Israel di padang gurun dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari dulu. Jadi Tuhan berkata, dari dulu saya tidak pernah tinggal di dalam rumah karena saya selalu menyertai orang Israel mengembara di padang gurun. Ya. Lalu berikutnya kita lihat di slide berikutnya di 2 Samuel 7 ayat 7. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Jadi Tuhan berkata melalui Nabi Nathan kepada Daud adalah, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah satu seorang hakim dari Israel untuk membangun rumah bagiku? Jawabannya nggak pernah. Jadi Tuhan berkata, saya tidak pernah minta pemimpin Israel yang manapun untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ya, saya tidak pernah minta orang manusia Israel dan sebetulnya sampai hari ini adalah orang Kristen apapun untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tidak ada panggilan itu. Ya. Lalu berikutnya di slide berikutnya di 2 Samuel 7 ayat 8, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi Tuhan berkata kepada Daud, aku yang mengambil engkau dari padang gurun, padang rumput, ataupun apapun juga, mengembara. Aku yang memanggil engkau, yang mengembara, Daud, di padang, untuk bisa menjadi raja dan tinggal tetap di antara bangsa Israel. Jadi Tuhan berkata kepada Daud, bukan kamu yang memberkati aku, tapi saya yang memberkati Daud, kau, sehingga engkau menjadi raja atas Israel. Ya, bukan kebalikannya. Bukan manusia memberkati Tuhan. Bukan manusia melayani Tuhan, tapi Tuhan yang memberkati manusia dan Tuhan yang melayani manusia. Itu yang Tuhan katakan kepada Daud. Ya. Oke, lalu di slide berikutnya di 2 Samuel 7 ayat 9. Aku telah mencintai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Jadi Tuhanlah yang memberkati Daud. Ya, yang menyertai Daud. Di manapun juga, di segala tempat yang kau jalani. Tuhan bilang, saya tidak butuh rumah untuk diam. Ya. Karena saya ikut Daud, saya ikut bangsa Israel, saya ikut kepada orang-orang yang kau kasihi.
menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Tuhan bukan Tuhan yang malas dan diam di rumah. Dan telah menyelamatkan segala musuhmu dari depanmu. Jadi Tuhan yang berperang. Aku membuat besar namamu. Tuhan yang akan membesar semua orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti nama besar orang yang ada di bumi. Jadi Tuhanlah yang telah memberkati Daud menjadi pemenang dan mempunyai nama besar dan menyertai Daud selalu. Ya, sekali lagi, Tuhan yang melayani Daud, bukan Daud yang melayani Tuhan. Itulah firman Tuhan. Ya, berulang-ulang. Oke? Lalu, slide berikutnya. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri. Dan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jadi juga bukan hanya kepada Daud, tapi Tuhanlah yang telah berkehendak, berencana untuk memberikan rumah, ya, menentukan tempat bagi umatku. Berarti Tuhan yang berkehendak, berencana untuk membuat rumah bagi bangsa Israel, bukan kebalikannya. Ya, jadi Tuhan yang ingin memberkati bangsa yang sudah merencanakannya. Oke, lalu slide berikutnya. Di slide berikutnya kita baca. Pindah slide, Eldad. Di 2 Samuel 7 ayat 11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku menguraikan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitakan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ya, jadi Tuhanlah yang telah memberkati Daud dengan kedamaian, dengan memberikan kemenangan atas segala musuh-musuh, ya, dan juga memberikan keturunan. Ya, rumah adalah tempat orang berkeluarga. Ya, jadi Tuhanlah yang telah memberkati Daud dengan kedamaian dan keturunan. Sekali lagi Tuhan yang melayani Daud, bukan Daud yang melayani Tuhan. Lalu slide berikutnya, di 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ya, jadi janji Tuhan kepada Daud adalah Tuhanlah yang akan membangkitkan, ya, seorang keturunan Daud untuk menjadi raja dari kerajaan yang kokoh. Ya, dia yang akan membangkitkan seorang raja dari keturunan Daud yang akan menjadi raja yang kokoh. Oke? Ya, di slide berikutnya Tuhan berkata, ya, slide berikutnya. Di tahta kerajaannya berarti, dan dialah yang akan membangun rumah untuk Tuhan. Betul nggak? Bangun rumah di namaku. Jadi bangun rumah bukan dia yang akan menjadi akan bangun rumah untuk kemuliaan nama Tuhan, Raja yang kekal tadi. Itu janji Tuhan. Ya, di 2 Samuel 7 ayat 13. Lalu kita lihat di slide di 2 Samuel 7 di slide berikutnya dikatakan, ku akan menjadi bapaknya. Ya, slide berikutnya, ya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan dan yang dipakai orang dan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Jadi keturunan Daud tersebut akan selalu mendapat kasih Tuhan.
ya, selama-lamanya. Janji Tuhan, ya. Oke? Ya. Dikatakan di 2 Samuel 7 ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh. Kamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di slide berikutnya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi janji Tuhan adalah melalui keturunan Daud tersebut, tahta kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Ya. Lalu slide berikutnya, ya, inilah pesan Daud kepada Tuhan. Pesan Tuhan kepada Daud. Ya, satu ya. Jadi saya rekap. Jadi Tuhan menghentikan rencananya untuk membangun rumah bagi Tuhan. Stop! Jangan coba membangun rumah bagi Tuhan. Untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ya. Hentikan rencana itu. Lalu di slide berikutnya, apalagi pesan Tuhan kepada Daud. Ya. Jadi Tuhanlah yang Daud dan bangsa Israel. Maaf ya Bu ya, ini saya bacain aja. Pesan Tuhan kepada Daud, Tuhanlah yang telah membuat Daud menjadi raja pemenang dan punya nama besar. Tuhanlah yang telah memberikan kedamaian bagi Daud dan bangsa Israel. Oke, semua Tuhan yang melakukan. Slide berikutnya, apalagi ya, yang terakhir adalah Tuhanlah yang bangun rumah bagi manusia. Di slide yaitu melalui pekerjaan dari seorang keturunan Daud ingin bangun rumah bagi Tuhan, tapi yang terakhir pesan Tuhan adalah Tuhan yang akan bangun, dan keturunan Daud tersebut selalu Yesus Kristus. Rumah bagi manusia melalui Yesus Kristus. Oke? Ini adalah setelah mendengar pesan Tuhan, apakah yang kan? Ya. Kita lihat di slide berikutnya. Setelah mendengar pesan Tuhan, apakah seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Ini Daud yang berkata. Sekarang Daud saya berkata. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Jadi firman Tuhan membuat Daud sadar. Ya. Firman Tuhan membuat Daud sadar. Apa? Akan kebesaran kehendak dan di 2 Samuel 7 ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sebab itu engkau berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Ya, jadi bukankah engkau yang mengenal hamba-Ku ini?
ya Tuhan Allah. Jadi Daud menyadari kelemahannya. Ya, Daud menyadari kelemahannya. Oke? Lalu di 2 Samuel 7 ayat 21, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi, Daud jadi sadar, ya, bahwa Tuhanlah yang akan melakukan segala perkara yang besar. Daud menjadi sadar. Tuhan yang belanya. Oke? Oke, itu Daud semua sadar. Lalu slide berikutnya, apa yang terjadi? Ya, Yesus menggenapi janji Tuhan kepada Daud. Bahwa Tuhanlah yang akan membangun rumah Tuhan untuk kemuliaan namanya, untuk memberkati manusia. Ya, slide berikutnya kita kembali ke Wahyu 3 ayat 7. Sekarang kita akan sudah ngerti. Setelah kita baca di 2 yang sama, ya, ayat 7 menyatakan, kunci Daud ada pada Yesus. Karena Yesus telah selesai membangun rumah Tuhan sesuai. Jadi kunci Daud ada pada Yesus karena Yesus yang sudah selesai membangun rumah Tuhan. Ya, sesuai janji Tuhan pada Daud. Makanya dikatakan kunci Daud. Oke? Sesuai janji Tuhan pada Daud. Lalu slide berikutnya. Ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi sebagai pemegang kunci, Yesuslah yang berkuasa membuka atau menutup pintu masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Karena yang megang kunci Yesus, dia yang bangun, dia yang megang kunci. Oke, lalu slide berikutnya. Ya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam rumah berkat janji Tuhan pada Daud tersebut tanpa terlebih dahulu melalui kebaikan dari Yesus. Karena dia pegang kunci dan Yesus berkata, kalau dia buka, tidak ada yang bisa nutup. Kalau dia tutup, tidak ada yang bisa buka. Artinya, siapapun juga, seluruh agamawi, apapun juga, seluruh teologi, apapun juga, tidak bisa memaksa Yesus. Betul. Artinya, kalau ia tutup, tidak ada yang bisa buka. Artinya, seluruh doktrin, teologi, apapun juga, tidak bisa memaksa masuk ke dalam rumah tersebut dengan kekuatan sendiri. Itu maksudnya. Apabila Yesus menutup, tidak ada yang buka. Artinya seluruh manusia dengan segala doktrin, kemampuan, keahlian teologi yang manapun juga tidak bisa memaksa Yesus. Biarpun dia mempunyai S3, S4, S5 dan seterusnya. Itu maksudnya. Hati-hati pada teologi. Ya. Oke, lalu slide berikutnya. Ya, sekarang dia katakan kepada siapa yang bisa masuk dan bagaimana caranya, dan kepada gereja Philadelphia. Ya, kita tahu ada 7 gereja. Ayat ini hanya diberikan pada gereja Philadelphia. Yang 6 gereja yang lain tidak diberikan. Aku tahu segala pekerjaanmu pada gereja Philadelphia. Bukan semua gereja, hanya Philadelphia. Bukan gereja Efesus, bukan gereja Smyrna, bukan gereja Tiatira, bukan gereja Pergamus, bukan gereja Sardis, bukan gereja Laodikia yang kaya. Hanya satu gereja yang diberikan firman ini. Philadelphia, dari 7 gereja. 7 gereja yang sudah percaya pada Tuhan. Hanya satu yang diberikan firman ini. Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Hanya gereja Philadelphia. Hanya gereja Philadelphia. Gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus, gereja Tiatira,
gereja Sardis dan gereja Laodikia, firman ini bukan bagi gereja tersebut. Hanya pada Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jadi Tuhan Yesus tidak melihat kekuatan dari gereja Philadelphia. Tetapi, kata Yesus, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Gereja Philadelphia tidak menyangkal nama Tuhan yang adalah kasih. Dan menuruti firman-Nya untuk manusia bergantung pada kasih-Nya. Hanya kepada gereja tersebut. Hanya kepada gereja Philadelphia. Pintu rumah tersebut, pintu rumah janji Tuhan dibukakan. Tidak kepada 6 gereja yang lain. Ya. Jadi gereja Philadelphia yang lemah. Tetapi bergantung pada kasih Tuhan. Telah Yesus undang. Karena pintu dibukakan. Untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Sesuai janji Tuhan. Kepada Daud. Ya. Ini gereja akhir zaman. Oke. Lalu slide berikutnya. Wahyu 3:9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Jemaat iblis. Jemaat iblis. Gereja yang masih mengikuti ajaran iblis. Tetap selamat tapi mengikuti ajaran iblis. Selain mengikuti Yesus. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta. Jadi gereja tersebut percaya pada Yesus tapi sering berbohong. Ya. Akan kuserahkan kepadamu. Tidak dihakimi. Ya, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Yesus akan mengirimkan jemaat yang sebelumnya tersesat dalam ajaran agamawi iblis yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Seperti gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus, Tiatira, Sardis dan Laodikia. 6-6-nya. Aku akan menyerahkan, akan kuserahkan padamu untuk datang, ya, menyuruh mereka datang dan sungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi ke-6 gereja tersebut akan disuruh oleh Yesus untuk datang dan belajar ke gereja Philadelphia mengenai kebenaran kasih Tuhan kepada Philadelphia dan pada manusia. Aku akan tidak dihukum. Tuhan akan menyerahkan ke-6 gereja tadi. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang kemana? Ke Philadelphia. Dan tersungkur di depan kakimu. Artinya apa? Mengaku bahwa mereka salah ajarannya. Dan mereka harus mengikuti ajaran yang benar. Dan mengaku di depan gereja Philadelphia. Belajar kepada gereja Philadelphia. Bahwa Yesus adalah kasih. 6 gereja. 6 doktrin akan dibuat oleh Tuhan di akhir zaman seperti itu. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, jadi Yesus akan membuat jemaat yang sebelumnya dikuasai oleh ajaran agamawi iblis untuk mengerti kebenaran kasih Tuhan melalui kesaksian Yesus, kasih Yesus kepada gereja Philadelphia. Bukan dimarahin. Bukan dihukum. Dan mengaku bahwa aku mengasihi gereja Philadelphia. Artinya Tuhan akan memberkati gereja Philadelphia. Sehingga 6 gereja tadi yang besar-besar, yang kaya-kaya seperti Sardis dan Laodikia, seperti yang luar biasa seperti Efesus. Mereka semua akan belajar bahwa yang hebat bukan kekuatan mereka, tetapi adalah kasih Tuhan. Ya, melalui kesaksian Yesus kepada gereja Philadelphia. Lalu slide berikutnya. Jadi inilah gereja di akhir zaman. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang telah selesai membangun rumah Tuhan sesuai janji Tuhan kepada Daud. Dan rumah Tuhan itu bukan untuk Tuhan tinggal, tetapi untuk memberkati manusia supaya bisa diberkati di dalam rumah Tuhan. Itu namanya rumah Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya,
Jemaat gereja Philadelphia yang lemah dan bergantung kepada kasih Yesus. Setelah Yesus undang, pintu kubukakan. Yesus gak paksa Philadelphia masuk. Tetapi setelah Yesus undang, satu-satunya gereja yang Yesus undang untuk masuk ke dalam rumah Tuhan tersebut untuk menerima berkat Tuhan. Jadi yang Yesus undang untuk menerima berkat rumah Tuhan ini adalah hanya satu gereja. Gereja Philadelphia. Rumah Tuhan tadi tidak lain adalah kerajaan surga di bumi. Hanya satu gereja yang Yesus undang. Dan 6 gereja lainnya, mereka boleh bercoba dengan segala macam cara. Tidak diundang. Dan tidak akan bisa masuk. Menerima kerajaan surga. Mereka selamat. Mereka tetap bisa kaya karena mereka memang orang kaya. Tapi mereka tidak memiliki kerajaan surga atau rumah Tuhan ini. Karena Yesus tidak mengundang ke-6 gereja tadi untuk menerima kerajaan surga. Kecuali mereka belajar mengenai kasih Tuhan seperti yang Yesus sudah perlihatkan kepada gereja Philadelphia. Ya, itulah ya. Hanya satu gereja yang bisa masuk, yang diundang. Oke, slide berikutnya. Jadi inilah gereja di akhir zaman. Yesus tetap mengerengkan kasih ke-6 gereja agamawi. Tetap dikasihi Tuhan. Tidak dihukum. Tetap selamat. Yesus akan membuat jemaat agamawi tersebut akhirnya meninggalkan agamawinya melalui kesaksian kasih Yesus pada gereja Philadelphia. Ya. Setelah jemaat yang sebelumnya agamawi tersebut belajar kebenaran kasih Tuhan dari gereja Philadelphia, mereka juga akan dapat masuk ke dalam rumah Tuhan dan diberkati. Jadi ujungnya bukan Tuhan menolak ke-6 gereja tadi, agamawi tadi. Tapi Tuhan berkata, belajar dari Philadelphia. Pada waktu kau belajar, kau juga diundang masuk. Hanya setelah mereka meninggalkan doktrinnya, agamawi. Hanya setelah mereka berhenti menjadi jemaat iblis. Hanya setelah mereka berhenti menjadi jemaat agamawi. Boleh tetap sama disayang Tuhan. Tapi kalau masih mentuhankan doktrinnya, masih mentuhankan agamawinya, dan karena itu masih menolak kasih Yesus, rumah Tuhan bukan milik mereka di bumi ini. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tuhan akan menghormati gereja agamawi yang mentuhankan agamawinya. Tuhan akan menghormati jemaat iblis untuk tidak menerima rumah Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, karena Tuhan tidak pernah memaksa. Kasih tidak pernah memaksa. Ya, jadi itu. Lalu slide berikutnya, apa yang saya tulis? Jadi kunci Daud, kita rekap ya. Kunci Daud adalah kunci untuk masuk ke dalam rumah Tuhan yang penuh berkat, kerajaan surga. Ya, pesta. Ya, di dalam rumah Daud. Ya. Seperti yang Tuhan telah janjikan kepada Daud. Rumah Daud itu sudah Tuhan bangun. Sudah selesai di bumi ini. Ya. Dan kunci Daud tersebut ada pada Yesus, karena Yesuslah yang telah membangun rumah tersebut. Ya, hanya satu yang pegang kunci, Yesus. Ya, pendeta nggak punya. Ya, nabi nggak punya. Ya, guru nggak punya. Evangelis nggak punya. Yang punya cuma satu, Yesus. Ya, Tuhan. Dan kunci Daud tersebut itu maksudnya apa? Adalah kasih Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau saya buka, nggak ada yang bisa nutup. Kalau saya tutup, nggak ada yang bisa dibuka. Artinya semuanya berdasarkan kebaikan Tuhan, Yesus. Artinya semua berdasarkan kasih Yesus. Dan jadi kunci Daud tersebut tidak lain adalah kasih Tuhan. Yang menerima, kau bisa masuk. Kalau nggak bisa dipaksa Yesus. Dengan segala doktrin, iman, doktrin apa, you mau pakai bahasa roh untuk paksa Yesus, tidak bisa. Hanya kasih Tuhan. Kalau kau menerima kasihnya, kau bisa. Tidak bisa Yesus dipaksa. Oleh doktrin teologi. Ya, jadi kunci rumah tersebut tidak lain adalah kebaikan kasihnya. Yang sebetulnya sederhana. Ya, yang menerima itu, kau bisa masuk. Oke, yang terakhir. Jadi, saya tulis yang terakhir, di slide terakhir.
semua yang mau menerima kasih-Nya dapat masuk ke dalam rumah Tuhan yang penuh berkat tadi, yang Yesus telah selesai bangun untuk kita, melalui pintu yang terbuka. Yang menerima kasih-Nya, pintu rumah tersebut terbuka lebar untuk kita, diberkati. Pintu rumah tersebut adalah untuk kita masuk, untuk diberkati. Seperti janji Tuhan kepada Daud. Jadi sebetulnya sebegitu mudah untuk menerima kasih Tuhan. Karena Yesus sudah membangun rumah berkat tadi. Dan pintu rumah terberkat terbaru telah Yesus bukakan bagi gereja Philadelphia. Gereja yang menerima kasih-Nya. Kita yang menerima kasih-Nya. Kita bisa masuk. Begitu gampang. Bukan manusia. Bukan teologi yang bisa membangun rumah Tuhan. Yesus membangun rumah bagi kemuliaan Tuhan untuk memberkati kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan itu. Karena itulah janji Tuhan. Dan Yesus sudah melakukannya. Jadi semua yang mau menerima kasih-Nya dapat masuk ke dalam rumah Tuhan yang penuh berkat, yang Yesus telah selesai bangun, sesuai janji Tuhan kepada Daud. Melalui pintu yang terbuka lebar, untuk diberkati. Ya, sekian firman Tuhan minggu ini. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus, biar Engkau sendiri yang menyadarkan kami, untuk kami bisa mengerti terus akan kasih-Mu, kebenaran kasih-Mu, dan kasih-Mu yang begitu dahsyat, yang telah selesai membangun rumah berkat bagi kami, dan telah membukakan pintu rumah tersebut bagi kami. Dan bagi kami semua yang menerima kasih-Mu, dapat masuk ke dalam rumah itu, yang sudah Kau sediakan, yang sudah Kau undang kami untuk masuk. Dan di dalam rumah itu telah ada segala berkat, apapun juga yang kami butuhkan untuk hidup ini. Terima kasih Yesus, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu, dan Kau mengasihi semuanya, mengasihi seluruh gereja, mengasihi kami semua yang percaya. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.